Pernah nggak kamu dibilang, jangan bodoh, jangan naif, jangan gegabah? Kalimat-kalimat ini biasanya datang dari orang yang peduli. Orang tua, guru, teman yang lebih dulu jatuh. Dan kita nerima itu sebagai kebenaran mutlak. Seolah-olah bodoh, naif, dan nekat adalah 3 dosa intelektual terbesar manusia modern. Hari ini, hidup yang dianggap benar adalah hidup yang penuh perhitungan, aman, rasional, dan tidak bikin malu di kemudian hari. Hidup yang rapi, hidup yang bisa dijelaskan, hidup yang kalau suatu hari gagal, kita masih bisa bilang, ya wajar sih, dari awal juga sudah kelihatan resikonya. Masalahnya, hidup tidak selalu bergerak ke arah yang rapi. Ada sesuatu yang aneh kalau kita perhatiin lebih dalam. Banyak orang yang hidupnya jalan, karirnya mulai, relasinya terbentuk, arah hidupnya ketemu, justru karena mereka pernah bodoh, pernah naif, pernah nekat. Mereka nggak punya peta lengkap, nggak punya jaminan, bahkan seringkali nggak tahu sedang menuju kemana. Tapi mereka melangkah. Sebaliknya, kita juga lihat tipe manusia lain yang sangat sadar, sangat hati-hati, sangat rasional. Mereka tahu resiko, mereka tahu kemungkinan terburuk, mereka tahu dunia tidak adil, sistem rusak, dan masa depan tidak pasti. Dan justru karena itu, mereka berhenti. Bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sadar. Setiap langkah dianalisis, setiap keputusan ditimbang, setiap kemungkinan gagal diputar ulang di kepala. Sampai akhirnya, tidak ada langkah yang benar-benar diambil. Di titik ini, muncul pertanyaan yang jarang kita berani tanyakan. Jangan-jangan masalah hidup kita bukan karena kita kurang pintar. Jangan-jangan justru karena kita terlalu pintar untuk bergerak. Terlalu cepat melihat resiko, terlalu cepat membayangkan kegagalan, terlalu cepat menyimpulkan ini nggak worth it. Padahal hidup tidak pernah menunggu sampai semua jelas. Tidak ada fase di mana semesta bilang, "Oke, sekarang kamu sudah cukup paham, silahkan mulai." Yang ada justru kebalikannya. Kamu mulai dulu, kamu salah, kamu nyasar, baru setelah itu pemahaman datang belakangan. Tapi hari ini kita dibesarkan dengan satu ilusi berbahaya, bahwa kesadaran selalu lebih baik daripada kenaifan, bahwa berpikir selalu lebih mulia daripada bertindak. Dan mungkin, tanpa sadar, kita sedang membunuh kemungkinan hidup kita sendiri dengan kehati-hatian yang berlebihan. Kita hidup di zaman yang bisa dibilang anti kesalahan. Salah ucap dikit, di-screenshot. Salah opini, di-judge. Salah langkah sekali, diingat terus, bahkan oleh orang yang hidupnya sendiri berantakan. Media sosial bikin hidup kita seperti arsip permanen. Semua jejak tersimpan, semua kekeliruan bisa diputar ulang kapan saja. Dan ini pelan-pelan mengubah cara kita hidup. Bukan cuma cara kita tampil di depan publik, tapi cara kita mengambil keputusan. Akibatnya kelihatan jelas. Kita takut ngomong, takut memulai, takut kelihatan salah sebelum sempat belajar. Kita jadi generasi yang sangat hati-hati, tapi miskin pengalaman hidup. Padahal, kalau kita jujur melihat ke belakang, realitas hidup tidak pernah bergerak lewat keputusan sempurna. Tidak ada manusia yang menikah dengan data lengkap tentang masa depan pasangannya. Tidak ada orang yang pindah kota dengan jaminan bahwa hidupnya akan lebih baik. Tidak ada yang bekerja dengan kepastian bahwa semuanya akan aman. Dan tidak ada usaha yang dimulai dengan kepastian akan berhasil. Semua keputusan besar manusia selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap, dengan rasa ragu, dan dengan ketakutan yang nyata. Tapi hari ini, kita dipaksa percaya satu kalimat berbahaya. Kalau belum yakin 100%, jangan bergerak. Kalimat ini terdengar bijak, terdengar dewasa, terdengar rasional. Tapi sebenarnya, ini kalimat yang melumpuhkan. Karena hidup tidak pernah memberi 100% kepastian. Kalau kamu menunggu yakin sepenuhnya, yang terjadi bukan hidup yang aman, tapi hidup yang tertunda. Hari berganti hari, kesempatan lewat, dan kita tetap di tempat yang sama, sambil bilang ke diri sendiri, belum waktunya. Padahal, seringkali bukan waktunya yang belum datang, tapi keberanian yang tidak pernah kita izinkan muncul. Kita diajari untuk menghindari kesalahan, tapi tidak diajari bahwa kesalahan adalah cara hidup bekerja. Dan di titik ini, kalimat "jangan salah" berubah dari nasihat menjadi penjara. Penjara yang kelihatannya aman,
tapi pelan-pelan mengubur kemungkinan hidup kita sendiri. Mari kita bedakan dulu satu hal penting. Naif bukan berarti tidak tahu apa-apa. Naif juga bukan sinonim dari bodoh. Dalam banyak diskusi filsafat dan ilmu sosial, naivety justru sering muncul sebagai fase awal dari tindakan manusia. Naif adalah kondisi ketika seseorang bertindak meski sadar risikonya ada. Bukan karena dia buta, tapi karena dia menerima bahwa pengetahuan manusia selalu terbatas. Orang naif yang kita maksud di sini, tahu bisa gagal, tahu bisa sakit, tahu bisa salah, tapi tetap melangkah. Dan ini bukan konsep kosong. Dalam pragmatisme misalnya, William James dan John Dewey, pengetahuan tidak lahir dari kontemplasi murni, tapi dari tindakan. Kita tahu sesuatu itu benar atau bermakna bukan karena dipikirkan sampai habis, tapi karena dijalani dan diuji dalam realitas. Itu sebabnya mereka percaya, pemahaman sering datang setelah tindakan, bukan sebelum. Tapi budaya kita hari ini membalik urutannya. Kita dibesarkan dengan ide, nanti kalau sudah paham, baru bergerak. Ide ini terdengar rasional, tapi secara epistemologis ini cacat. Karena dalam hidup nyata, kamu paham kerja setelah kerja, bukan setelah baca semua teori tentang dunia kerja. Kamu paham cinta setelah patah, bukan setelah mendefinisikan cinta secara filosofis. Dan kamu paham hidup setelah nyemplung, bukan setelah menunggu keberanian yang sempurna. Jean-Paul Sartre menyebut ini dengan kalimat sederhana tapi kejam. Manusia ada dulu, baru punya makna. Kita tidak lahir dengan manual hidup, kita menulisnya sambil berjalan. Dan di titik ini, naivety bukan kelemahan, tapi kondisi eksistensial manusia. Søren Kierkegaard bahkan lebih ekstrim, dia menyebut tindakan manusia sebagai lompatan iman. Bukan iman dalam arti agama semata, tapi keberanian untuk melompat meski dasar rasionalnya tidak pernah sepenuhnya aman. Kalau kamu menunggu kepastian total, menurut Kierkegaard, kamu tidak akan pernah hidup sebagai subjek, hanya sebagai penonton. Naivety dalam kerangka ini adalah keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak bisa dipelajari sepenuhnya dari luar. Ia harus dimasuki. Tapi ini penting, naivety bukan tujuan akhir. Naivety adalah bahan bakar awal. Setelah melangkah, orang belajar, orang mengoreksi diri, orang menjadi lebih sadar. Masalahnya bukan pada orang yang naif di awal, tapi pada orang yang menolak belajar setelah jalan. Jadi ketika kita menertawakan orang yang terlalu naif, sebenarnya kita sedang lupa satu hal. Tanpa fase naif, tidak ada fase sadar. Dan mungkin yang membuat banyak orang hari ini mandek bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena mereka ingin menjadi bijak tanpa pernah berani naif. Ada satu tipe manusia yang sangat modern. Mereka banyak baca, banyak analisis, banyak refleksi. Mereka tahu istilah-istilah besar, absurditas, alienasi, struktur, sistem, trauma, kapitalisme, bahkan spiritual bypassing. Secara intelektual, mereka tidak bodoh, justru sebaliknya. Tapi anehnya, hidup mereka mandek. Bukan karena kurang potensi, bukan karena malas, tapi karena terlalu sadar. Kesadaran yang berlebihan melahirkan 3 hal, overthinking, paralysis, dan ketakutan akan salah makna. Setiap tindakan dipertanyakan, setiap langkah dicurigai. Mereka bertanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah ini sesuai nilai hidupku? Apakah ini bermakna secara eksistensial? Pertanyaan-pertanyaan ini bagus, serius. Ini tanda manusia berpikir. Masalahnya muncul ketika pertanyaan ini diajukan sebelum hidup dijalani. Karena kalau semua ditanya di awal, hasilnya hampir selalu satu, tidak bergerak sama sekali. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai analysis paralysis. Barry Schwartz, lewat konsep The Paradox of Choice, menunjukkan bahwa semakin banyak pertimbangan, semakin sulit manusia mengambil keputusan. Bukan karena pilihannya buluk, tapi karena otaknya kelelahan oleh kemungkinan. Dalam filsafat, Nietzsche sudah melihat ini lebih awal. Dia mengkritik manusia modern sebagai manusia yang terlalu sadar sejarah, terlalu sadar makna, sampai kehilangan daya hidup. Kesadaran, kata Nietzsche, kalau tidak diimbangi dengan keberanian bertindak, justru menjadi racun.
Ia menyebutnya sebagai bentuk nihilisme pasif. Manusia tahu banyak hal runtuh, tapi tidak cukup berani menciptakan sesuatu yang baru. Hannah Arendt menambahkan dimensi lain. Baginya, berpikir tanpa bertindak membuat manusia kehilangan kehadiran di dunia nyata. Kita ada, tapi tidak benar-benar hadir. Ironisnya, kalau kita melihat ke belakang, orang-orang yang hidupnya kita kagumi hari ini seringkali tidak tahu bahwa mereka sedang membangun sesuatu. Mereka tidak memulai dengan visi besar, tidak dengan kesadaran penuh, tidak dengan narasi hidup yang rapi. Mereka cuma berjalan, seringkali salah, seringkali nyasar, seringkali melakukan hal-hal yang kalau dinilai dengan standar hari ini, terlihat naif atau bahkan tolol. Tapi justru karena mereka bergerak, makna menyusul. Makna bukan ditemukan di ruang pikir yang steril, tapi di jalan yang berdebu. Dan mungkin, kegagalan banyak orang hari ini bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kita menuntut hidup untuk bisa dipahami sebelum kita izinkan ia dijalani. Kalau kamu percaya bahwa hidup ini absurd, bahwa dunia tidak adil, bahwa Tuhan sering terasa diam, dan makna tidak pernah benar-benar jelas, maka secara logis, kenekatan bukan kebodohan. Kenekatan justru respon yang konsisten terhadap kondisi itu. Banyak orang mengira, kalau hidup tidak bermakna, maka yang rasional adalah berhenti berharap, menarik diri, atau hidup sekadarnya saja. Tapi Albert Camus melihatnya berbeda. Kamu tidak pernah bilang, pahami absurditas lalu berhenti. Justru sebaliknya, dalam The Myth of Sisyphus, kamu berkata bahwa begitu manusia sadar hidup ini tidak menawarkan makna objektif, ada 3 pilihan. Bunuh diri, lompatan iman yang menutup absurditas, atau pemberontakan. Dan yang ia pilih adalah yang ketiga. Pemberontakan, bagi kamu, bukan teriakan besar, bukan revolusi romantis. Pemberontakan adalah keputusan sederhana tapi keras. Tetap hidup, tetap bertindak, meski tahu tidak ada jaminan. Di titik ini, kenekatan bukan optimisme. Kenekatan bukan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kenekatan adalah sikap. Walau nggak jelas, gue tetap jalan. Ini penting, karena optimisme masih butuh alasan, masih butuh harapan, masih butuh masa depan yang bisa dibayangkan. Kenekatan tidak. Kenekatan berdiri di atas kekosongan dan berkata, gue tetap bergerak. Dalam filsafat eksistensial, makna bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang diciptakan lewat tindakan. Sartre mengatakan, manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, tidak ada struktur kosmis yang akan menyelamatkan kita dari tanggung jawab memilih. Kalau begitu, tidak memilih pun adalah pilihan. Dan di dunia tanpa jaminan, sikap paling jujur bukan menunggu kejelasan, tapi bertindak sambil menanggung risikonya. Nekat dalam konteks ini adalah bentuk kejujuran eksistensial. Ia tidak menyangkal absurditas. Ia tidak menutup mata pada penderitaan. Ia tidak memaksa makna palsu. Ia hanya berkata, kalau dunia tidak memberi makna, maka tindakan gue sendirilah yang akan jadi makna. Itulah kenapa, di dunia yang terasa kosong, tindakan sekecil apapun, melangkah, mencoba, memulai, adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap nihilisme. Bukan dengan teori, bukan dengan slogan, tapi dengan bergerak. Sekarang kita turunin semua ini ke level yang paling jujur. Coba kamu lihat hidupmu sendiri. Relasi paling bermakna dalam hidupmu, entah itu pasangan, sahabat, atau orang yang mengubah arah hidupmu, hampir pasti tidak dimulai dengan proposal. Tidak lewat analisis matang, tidak lewat perhitungan resiko yang rapi, tidak lewat diskusi panjang soal apakah ini keputusan rasional. Semuanya dimulai dari hal-hal yang, kalau dipikir sekarang, terlihat agak bodoh. Chat yang canggung, keputusan impulsif, keberanian yang sedikit tolol. Kamu tidak tahu hasilnya. Kamu tidak tahu akan sesakit apa, kamu tidak tahu akan sejauh apa, tapi kamu melakukannya. Dan justru karena itu, relasi itu hidup. Sekarang lihat kerja. Kerja pertama, usaha pertama, keputusan pindah kota, pindah bidang, atau keluar dari jalur aman. Hampir tidak ada yang dimulai dengan kepastian. Kalau waktu itu kamu menunggu gaji ideal, lingkungan sempurna, jaminan masa depan, besar kemungkinan kamu masih di tempat yang sama. Dengan hidup yang aman, dengan resiko minimal, dengan pilihan yang bisa dijelaskan ke siapapun. Tapi kosong.
kosong karena hidup tidak benar-benar disentuh, hanya dikelola. Dan sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sensitif, agama. Banyak orang hari ini bergulat bukan karena tidak beriman, tapi karena terlalu sadar. Mereka bertanya, kalau Tuhan Maha Baik, kenapa ini terjadi? Kalau doa dijawab, kenapa sering terasa diam? Kalau hidup punya rencana ilahi, kenapa terasa acak? Pertanyaan-pertanyaan ini sah, bahkan sehat. Masalahnya, kalau pertanyaan itu dijadikan syarat sebelum hidup dijalani, iman berubah jadi penundaan. Dalam banyak tradisi agama, iman tidak pernah dimulai dari kepastian total. Ia selalu dimulai dari langkah. Abraham tidak diberi peta lengkap, Musa tidak tahu akhir ceritanya. Bahkan doa pun, dalam praktiknya, seringkali diucapkan di tengah kebingungan, bukan setelah semua jelas. Iman, dalam bentuk paling jujurnya, bukan jawaban atas absurditas, tapi keberanian untuk tetap berjalan meski jawaban belum turun. Di titik ini, kenekatan bukan lawan iman. Kenekatan seringkali bentuk iman itu sendiri. Bukan iman yang penuh kepastian, tapi iman yang berkata, gue nggak paham sepenuhnya, tapi gue tetap melangkah. Dan mungkin yang membuat banyak hidup hari ini terasa hampa, bukan karena kurang makna, tapi karena kita menuntut makna sebelum kita berani hidup. Bagian ini penting, karena di titik ini mudah sekali salah paham. Video ini bukan sedang bilang anti ilmu, anti refleksi, atau anti kesadaran. Justru sebaliknya, yang berbahaya itu bukan bodoh, yang berbahaya adalah takut hidup. Ada perbedaan besar antara naif yang hidup dan bodoh yang mengeras. Naif yang sehat itu sederhana, dia jalan, dia mencoba, dia jatuh, lalu dia belajar. Naivitas di sini bukan penolakan terhadap realitas, tapi pintu masuk ke realitas. Begitu pengalaman datang, kesadaran menyusul. Orang yang naif tapi sehat selalu membuka diri pada koreksi. Dia bisa bilang, oke, gue salah, gue belajar, gue ubah arah. Sebaliknya, ada jenis kebodohan yang justru berbahaya. Bukan karena kurang pintar, tapi karena menolak belajar. Orang seperti ini menyalahkan dunia, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, sambil mengulang kesalahan yang sama dengan penuh keyakinan. Ini bukan kenekatan, ini pembangkangan terhadap realitas. Dalam filsafat klasik, bahkan Sokrates yang terkenal dengan "aku tahu bahwa aku tidak tahu", menunjukkan bahwa kebijaksanaan dimulai dari kesadaran akan keterbatasan diri. Naivitas yang sehat sadar bahwa dia belum tahu. Kebodohan yang berbahaya merasa sudah tahu segalanya. Karena itu, naivitas seharusnya sementara. Ia ada untuk membuka gerak, bukan untuk dijadikan identitas. Dan keberanian seharusnya membuka jalan, bukan menutup mata. Kalau setelah melangkah, kamu tetap menolak refleksi, tetap alergi terhadap kritik, tetap menyebut semua konsekuensi sebagai takdir, itu bukan hidup berani, itu kabur dari tanggung jawab. Jadi garisnya jelas. Kita tidak sedang merayakan kebodohan, kita sedang membela hak manusia untuk memulai meski belum sempurna. Karena hidup tidak menunggu kita pintar, tapi hidup juga menghukum kita kalau kita menolak belajar setelah berjalan. Mungkin setelah semua ini, yang kamu butuhkan sekarang bukan menjadi lebih pintar, bukan menambah bacaan, bukan menambah analisis, bukan menambah kesadaran. Mungkin yang kamu butuhkan justru kebalikannya. Sedikit kenaifan, sedikit kenekatan, sedikit keberanian untuk terlihat bodoh. Bukan bodoh karena tidak tahu, tapi bodoh karena berani memulai sebelum semuanya jelas. Karena hidup tidak menunggu kamu siap. Tidak ada fase di mana dunia berhenti dan berkata, "Oke, sekarang kamu sudah cukup matang, silahkan jalan." Hidup tetap berjalan, bahkan ketika kamu ragu, takut, dan setengah yakin. Dan mungkin yang bertahan bukan orang yang paling cerdas, bukan yang paling sadar, bukan yang paling hati-hati, tapi orang yang cukup berani untuk melangkah tanpa jaminan. Berani salah, berani terlihat tolol, berani belajar sambil jalan. Jadi, sebelum video ini selesai, aku cuma mau ninggalin satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa pulang. Di bagian hidup mana kamu sebenarnya ingin melangkah, tapi memilih berhenti karena kamu terlalu pintar sampai lupa hidup?